Sebelum memilih, alangkah baiknya kita tahu mengenai bukti dukung yang harus dipersiapkan. Untuk yang poin pertama di sini, praktik pembelajaran. Dari setiap poin ini ada fokus ya, fokus perilaku. Yang pertama ini disiplin positif. Upaya penerapan disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, di sini perilakunya adalah menerapkan disiplin positif. Kemudian kebiasaan kelas. Nanti di RPP-nya diharuskan RPP yang mengandung disiplin positif ketika observasi kelas. Seperti sudah adanya kesepakatan kelas, kemudian pembiasaan-pembiasaan disiplin. Jadi kegiatan di kelasnya nanti seperti itu. Kemudian untuk keteraturan suasana kelas, di sini fokusnya adalah membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya bagaimana mengelola kelas gitu ya. Kalau misalkan ada salah satunya pengelolaan sosial emosional, mungkin bisa diterapkan salah satunya RPP-nya yang mengandung itu gitu ya. Kemudian untuk aktivitas interaktif, di sini fokusnya adalah upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Nah, jadi di RPP-nya nanti harus mengandung kegiatan yang mengharuskan siswa atau memfasilitasi siswa untuk berkolaborasi, mungkin berkelompok atau berpasangan seperti itu ya. Dan komunikasi antar peserta didik, jadi ada diskusi antar peserta didik, tanya jawab, di RPP-nya nanti dan di observasi harus muncul. Kemudian untuk yang ini, instruksi pembelajaran, jadi upaya terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran. Ini lebih ke materi, penyajian materi seperti apa. Dari rendah ke sedang dan sebagainya. Ini ada demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual. Jadi ini adalah pengelolaan kelas tentang metode pembelajaran. Metode apa yang digunakan untuk dapat ini adanya fokus penjelasan terstruktur dan aktivitas pembelajaran yang ada demonstrasi, ada ilustrasi, dan ada contoh yang relevan. Nanti dipersiapkan RPP-nya. Yang berikutnya di sini instruksi yang adaptif. Upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon terhadap peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya. Nah, di sini kalau kita sebut mungkin berdiferensiasi. Bagaimana kita merespon siswa yang audio, bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran untuk yang visual dan yang kinestetik. Atau mungkin bagaimana kita mempersiapkan untuk siswa yang kurang, yang lebih, ataupun yang sedang seperti itu. Nanti di RPP-nya harus muncul. Nah, kemudian ini dukungan psikologis. Upaya fokusnya adalah penyampaian informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik. Jadi di sini nanti pembelajarannya harus ada umpan balik konstruktif, harus terlihat di RPP-nya dan juga di pelaksanaan pembelajarannya. Yang berikutnya ini perhatian dan kepedulian. Jadi upaya pemberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Perhatian dan kepedulian ini
ada yang namanya komunikasi asertif. Jadi komunikasi dua arah, bagaimana Bapak Ibu dalam pembelajaran atau RPP-nya menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian. Seperti itu. Nanti di observasinya harus terlihat. Kemudian yang terakhir di sini ekspektasi pada peserta didik. Maksudnya ini fokusnya ya, fokus perilakunya nanti upaya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada peserta didik dan setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Nah, itu fokus-fokus perilakunya. Jadi sebelum memilih disiapkan dulu ya, selain nanti yang disepakati, disiapkan dulu yang menurut kita paling mudah. Seperti itu. Kalau ini kolaborasi, memfasilitasi kolaborasi, ini diferensiasi seperti itu. Jadi silakan disiapkan. Ini bukti dukungnya nanti akan ada di formulir yang ada di lampiran peraturan ya, per dirjennya ada. Bagaimana bentuknya nanti kita lihat. Sekarang kita lanjut ke pengembangan diri. Jadi ini dipersiapkan untuk RPP-nya. RPP yang sesuai, yang dapat dibuat dan dilaksanakan. Untuk pengembangan kompetensi sendiri, di sini ada beberapa ya. Yang ini meningkat di sini ya, partisipasi atau partisipan dalam kegiatan seminar. Ini buktinya sertifikat, yang ini ya, sertifikat. Ini diselenggarakannya bebas sepertinya. Ini untuk karena seminar lokakarya dan sebagainya. Kemudian ada juga di sini sebagai peserta berbagi praktik baik. Peserta berbagi praktik baik ini buktinya sertifikat. Di sini kegiatannya harus 2 sampai 3 jam ya. Jadi satu kegiatan ini durasinya 2 sampai 3 jam. Kemudian di sini ada juga sebagai peserta coaching. Nah, peserta coaching ini buktinya sertifikat ya. Peserta setiap kegiatan di sini durasinya 2 sampai 3 jam. Nah, sertifikatnya dari siapa? Tentu ini dari yang mendirikan komunitas belajar ya. Kalau tingkat sekolah ya mungkin SK, komunitas belajarnya kan dari sekolah, berarti kepala sekolah. Kalau MGMP mungkin dari yang memberikan SK MGMP, yaitu kepala dinas. Yang berikutnya di sini penelaahan aksi nyata. Penelaahan aksi nyata di sini bukti dukungnya laporan. Nah, tetapi di sini ada syarat. Aksi nyata yang ditelaah itu harus ada 10. Jadi, kalau memilih ini, penelaahan aksi nyata rekan-rekan, itu harus ada 10 aksi nyata. Berarti kita 10 laporan gitu ya. Atau satu laporan tapi isinya itu 10 aksi nyata. Seperti itu. Kemudian ini menurut per dirjennya ada 10 ya, harus 10 aksi nyata. Kemudian ada juga di sini penelaah cerita praktik baik. Yang ini nih. Ini juga laporan ya. Yang ditelaah ya, perangkat ajarnya harus ada 10 juga. Ini perangkat ajar yang kita telah harus ada 10 juga. Harus ada 10 RPP yang kita telaah. Kemudian penelaah cerita berbagi praktik baik ya. Ini penelaah itu harus 10. Nah, kemudian ini
penyusun kumpulan konten unggulan ya. Ini penyusun kumpulan konten unggulan. Ini kumpulannya harus terbit di PMM. Ya, harus terbit di PMM. Kemudian yang berikutnya di sini sebagai narasumber berbagi praktik baik. Narasumber berbagi praktik baik di sini ya. Nah, ini bukti dukungnya sertifikat. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada dulu rekrutmen narasumber berbagi praktik baik untuk di PMM ya. Mungkin itu salah satunya bisa dimasukkan ke sini. Kemudian kita lihat yang berikutnya di sini ada partisipan observasi praktik pembelajaran. Ini meliputi persiapan, ada persiapan, pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut. Jadi ini sama seperti yang pertama tadi ketika dinilai kepala sekolah kan ada praobservasi, observasi dan pasca observasi. Di sini laporan ya. Nah, laporannya ini bisa kita gantian. Kita diobservasi ataupun nanti kita mengobservasi rekan. Nah, ini menurut saya paling mudah gitu ya karena bersama rekan sejawat. Ini bukti dukungnya juga berupa laporan. Kemudian yang berikutnya di sini ada kegiatan pelatihan mandiri. Ini pelatihan atau BIMTEK ya. Ini sertifikat. Nah, kegiatannya sendiri ini kalau di peraturan Dirjen itu 2 sampai 3 hari. Mungkin harus yang 32 jam gitu ya. Jadi kalau untuk seminar sehari dapat sertifikat 32 jam sepertinya belum gitu ya. Seperti itu. Belum bisa dijadikan bukti dukung untuk poin itu. Nah, ada juga di sini pelatihan mandiri sertifikat topik. Nah, untuk pelatihan mandiri ini jadi adanya di PMM karena di sini sertifikat topik gitu ya. Nah, sertifikat topik ini berarti diperolehnya dari PMM. Kemudian berikutnya di sini ada coach ya. Ini sebagai coach itu poinnya 12, bentuknya sertifikat. Pengajar praktik juga di situ ya. Kalau mungkin pengajar praktik guru penggerak itu bisa dijadikan salah satunya. Karena nanti ada terbit sertifikatnya ya. Untuk Bapak Ibu PP itu kalau sudah selesai bertugas akan ada sertifikat jadi PP gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada penyusun cerita praktik baik. Kalau tadi kan penelaah itu harus menelaah 10 cerita praktik baik. Kalau di sini menyusun cukup 1 saja, tapi harus terbit di PMM cerita praktik baiknya. Kemudian yang berikutnya di sini ada sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah. Ini perangkat ajar yang terbit di PMM ya, seperti itu. Dan yang terakhir di sini sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, untuk penggerak komunitas belajar sendiri, jika Bapak Ibu di komunitas PMM sudah menjadi penggerak ya, nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada komunitas nih. Kalau Bapak Ibu masuk ke PMM Bapak Ibu, di sini ada komunitas. Nah, di sini ada ya komunitas yang Anda kelola. Nah, ini komunitas yang Anda kelola.
Kalau di bawah sini komunitas yang diikuti. Nah, kalau kita klik komunitas yang Anda kelola, di sini ada nanti nih, komunitasnya apa gitu ya. Kebetulan kemarin saya disuruh oleh kepala sekolah untuk bikin komunitas. Ini deskripsinya ya. Nah, di sini. Nah, di sini ada penggerak komunitas. Penggerak komunitas di sini saya sendiri karena saya yang bikin komunitas seperti itu. Ya. Syaratnya di sini untuk menjadi penggerak komunitas harus menyelesaikan topik di PMM. Topik yang harus diselesaikan itu ada 3, ya. Yaitu coba kita buka yang ini. Topiknya di sini harus menyelesaikan dulu topik yang ini. Ya. Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, perencanaan ya. Nah, ini yang utama, perencanaan harus sudah selesai topiknya dan dapat sertifikat. Maka baru di sini bisa jadi penggerak komunitas. Di sini juga kalau sudah sebagai penggerak bisa menambahkan rekan yang bisa jadi penggerak komunitas gitu ya. Seperti itu. Misalkan di sini saya coba ya. Ntar kita cari emailnya dulu. Nah, ini sudah saya dapat ya. Coba kita masukkan rekan kita. Masukkan. Anda masih bisa menambahkan 2 penggerak ya. Penambahan dilakukan satu persatu. Coba kita lihat. Ini bisa nggak ditambahkan. Nah, di sini akun ini belum menyelesaikan aksi nyata pada topik kurikulum. Semua modul dan aksi nyata pada topik kurikulum harus diselesaikan sebagai syarat untuk bergabung jadi penggerak. Jadi Bapak Ibu kalau ingin jadi penggerak komunitas diselesaikan dulu topik yang tadi ya, yang ini nih. Topik yang terutama 3 ini. Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, dan perencanaan. Perencanaan terutama. Karena kemarin saya sudah menyelesaikan yang 2 di atas, tapi perencanaan belum. Asesmen juga sudah duluan, tapi ini belum, tidak bisa jadi penggerak. Coba kita coba satu lagi. Nah, di sini ya. Karena sudah menyelesaikan topik, di sini pilih jabatan. Ada nih di sini, bisa ya. Ketua, sekretaris, bendara, wakil ketua, koordinator, anggota, dan lainnya. Ini penggerak ya, penggerak. Jadi saya belum tambahkan karena harus konfirmasi dulu ke orangnya ya. Kita lanjut ke sini. Itu yang tadi ya, penggerak komunitas. Penggerak komunitas yang minimal mengadakan 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ini juga sepertinya mudah gitu ya, untuk tingkat sekolah saja. Jadi Bapak Ibu silakan dipilih kira-kira yang sesuai atau jadi itu silakan dipilih untuk bukti dukungnya ya, yang paling mudah.
Yang paling mudah yang mana? Kemudian poinnya nanti di sini memenuhi. Kalau saya memilih yang mudah tadi ya, yang dengan rekan sejawat. Nah, ini kita coba saja. Ini cukup 2 kali lah dalam satu kegiatan. Nah, kalau kurang kita tambahkan dulu ya. Kita tambahkan di sini. Misalkan kita pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri. Nah, ini pelatihan mandiri. 1 semester 2 saja. 16 dan 16 pas 32 sini. Kita lanjut ke tugas tambahan. Nah, perilaku di sini untuk perilaku sendiri ini nanti langsung dinilai oleh atasan. Nah, langsung dinilai oleh atasan. Oh ya, maaf. Ini bukan perilaku kerja tapi tugas tambahan. Tugas tambahan mah di sini semuanya rata-rata bukti dukungnya laporan disertai surat keputusan ya, atau surat tugas. Seperti itu. Tinggal dipilih saja, disesuaikan. Ini banyak ya item-itemnya di sini. Saya rasa ini untuk bukti dukungnya mudah gitu ya, karena tugas tambahan biasanya sudah diberi SK juga. Nah, berikutnya di sini kita ke perilaku kerja. Untuk perilaku kerja sendiri ini dinilainya langsung oleh atasan ya. Disesuaikan saja dengan perilaku yang kira-kira bisa dilakukan. Hal ini memahami kebutuhan peserta didik, melakukan perbaikan terus-menerus. Kita lihat berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan misalkan. Ini kita tidak berhenti belajar sampai dipilih fokusnya apa, kemudian sehari-harinya apa sampai poin ke-7. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke rangkuman. Nah, ini poin yang kita isi ya, poin yang kita isi. Poin yang kita pilih di praktik pembelajaran. Nah, kita bahas nanti formulir persiapan, formulir diskusi dan tindak lanjut, serta formulir refleksi. Ini formulirnya diisi bersama, ada yang oleh kita bersama, ada yang juga oleh kepala sekolah ya. Seperti itu. Kemudian di sini rencana hasil kerja. Nanti coba kita lihat ini ya, persiapan. Kalau Bapak Ibu yang sudah guru penggerak atau yang sudah jadi pengajar praktik angkatan 5 ke sini 5, 6, 7, 8 ini hampir sama formulirnya dengan yang observasi kelas. Jadi ada diskusi pra-observasi, pasca observasi, dan pas observasinya juga seperti apa ada ya. Tapi ini lebih simpel sih. Poin-poinnya lebih simpel daripada yang guru penggerak angkatan 5 ke sini. Nah, ini tadi ya. Rencana hasil kerjanya. Sebagai pengembangan diri ada 2 saya tadi di sini. Partisipan observasi praktik baik dan pelatihan mandiri. Itu pengembangan diri. Kemudian rencana hasil kerja di sini ada 2 yang wajib. Nah, ini bukti dukungnya untuk yang ini KOSP ya, KOSP. Untuk tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan
Ini wajib ya. Nanti yang mengupload itu kalau dilihat dari panduan ini ya, panduan dari ini, dari Linktree yang dibagikan pas launching. Ini yang upload itu kepala sekolah di sini nih. Pengumpulan dokumen nih ya. Pengumpulan dokumen di sini ada KOSP ya, KOSP di sini. Ini yang upload kalau dari penjelasan ini adalah kepala sekolah ya. KOSP kepala sekolah yang upload, dokumen kehadiran juga kepala sekolah yang upload seperti itu ya. Tapi ini kan mengandung RPP juga. Mungkin yang awal-awalnya dibuat bersama-sama. Tapi ini kan KOSP itu adalah kontribusi dari guru-guru semua, termasuk apalagi RPP-nya. Jadi kita yang bikin, dikumpulkan, itu sepertinya yang upload itu kepala sekolah kalau dilihat dari yang tadi. Kemudian ini juga terlaksananya pembelajaran dan perencanaan. Ya. Apa buktinya? Buktinya di sini adalah rangkuman kehadiran. Rangkuman kehadiran kita di kelas gitu ya. Rangkuman kehadiran kita di kelas seperti itu. Kalau ini dokumen KOSP. Itu kita yang buat KOSP tapi diupload oleh kepala. Ini juga sama ya. Nanti bentuk rangkumannya seperti apa tergantung kepala sekolah. Atau mungkin bisa disepakati mau bentuknya seperti apa. Nah, ini untuk tambahan ada di bagian bawah. Saya rasa ini mudah ya. Karena bukti dukungnya itu surat tugas dan laporan. Yang ini juga tidak ada yang harus di-upload sepertinya. Kalau lihat dari petunjuk, tapi ini diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kepala sekolah melihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk lembar observasinya sendiri ya? Lembar observasinya di sini ada ya, di lampiran per dirjen. Coba kita lihat. Nah, di sini. Di sini ada nama kepala sekolah, periode, tempat ya. Kemudian waktu, hari, tanggal. Sini waktu perobservasinya kapan. Ini tujuannya udah template dari sana. Kemudian di sini, nah ini fokus perilaku yang kita pilih tadi di sini. Fokus perilaku di sini. Praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Ini yang kita pilih rencana hasil kerjanya ya. Oh ini nih. Pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi komunikasi antar peserta didik. Nanti kita tuangkan di sini fokusnya ke situ. Upaya mempelajarinya apa? Upaya mempelajarinya di sini misalkan kan kolaborasi, membuka lagi jurnal yang membahas tentang kolaborasi atau pelatihan di PMM tentang pembelajaran kolaborasi seperti itu. Kemudian ini pelajaran kelas ya, sesuaikan dengan kita. Ini rencana observasi
kapan gitu ya waktunya dan perangkat ajarnya ada atau tidak. Kemudian ini pelaksanaan observasi. Nah, di sini untuk identitas ini sesuaikan dengan pelaksanaan. Nah, sini fokus perilakunya apa ya? Fokus perilakunya tadi yang sudah kita pilih. Fokus perilakunya yang ini. Memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang ke-9 di sini diisi dengan perilaku yang dianjurkan. Nah, nomor 9 itu apa? Penjelasannya ada di sini. Diisi dengan perilaku yang dianjurkan dilakukan oleh guru. Jadi, ketika akan memfasilitasi pembelajaran yang kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik, itu perilakunya seperti apa gitu. Perilakunya seperti apa? Ini ada 3, bisa lebih mungkin. Kemudian yang dihindari apa? Misal, jadi teacher center di sini, student center yang dianjurkan. Yang dihindari di sini misalkan teacher center gitu ya. Di sini nanti kepala sekolah akan mencentang sudah dilakukan atau belum gitu. Dilakukannya efektif atau tidak seperti itu. Dilakukan tapi belum efektif untuk memfasilitasi kolaborasi misalkan. Ini nanti tergantung penilaian oleh kepala sekolah. Itu observasi. Kemudian itu oleh kepala sekolah diisi di sini ya. Nah, nanti ini dikomunikasikan kepada guru tentunya. Karena kan harus tahu yang dianjurkan seperti apa. Ini formulir tindak lanjut. Nih di sini sama ya. Set sini. Sudah template dari sana seperti ini. Nah, di sini kategorinya tindak lanjutnya kita akan seperti apa gitu. Kita isi di sini formulir tindak lanjut. Pilihan belajar di PMM seperti apa? Kalau kita ingin meningkatkan sini memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Berarti tujuannya adalah untuk meningkatkan pembelajaran yang kolaboratif misalkan atau komunikatif antar peserta didik. Tujuannya. Nah, ini upayanya apa? Upayanya adalah kita membahas topik tertentu misalkan kalau ada topiknya ya. Atau misalkan kita mencari praktik baik yang membuat siswa berkolaborasi misalkan. Nah, ini kapan dilakukannya gitu kan. Ini setelah observasi kan kapan dilakukannya, kira-kira seminggu setelah observasi atau tanggal berapa gitu ya. Apa kebutuhannya? Ya, berarti kan butuh laptop, butuh internet gitu kan. Atau misalkan kalau misalkan tidak tahu perlu teman gitu karena mungkin kalau sendirian takut gitu ya. Pilihan lain misalkan belajar dari artikel. Ini tujuannya adalah sama ya mungkin. Untuk yang komunikasi interaktif apa. Ini misalkan upaya tindak lanjutnya membaca jurnal. Nanti jurnalnya dicari kapan baca jurnalnya gitu. Ini apa nih yang perlu dibutuhkan gitu. Dukungannya dari siapa atau dari apa gitu ya. Itu sudah tiga formulir kita isi di sini ya. Ini kita nih yang isi. Lalu di sini nah ada catatan kepala sekolah. Lalu kepala sekolah bertanya nih. Nah, ini diisi oleh kepala sekolah ya.
Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, misalkan pertanyaan seperti ini. Bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitan dalam pembelajaran? Ketika refleksi ini, ya, tindak lanjutnya itu ada beberapa pertanyaan dari kepala sekolah yang akan menjadi indikator yang ini. Jadi guru itu sadar nggak akan kesulitannya. Jadi ini dicentang oleh kepala sekolah nih. Kalau dari wawancara atau diskusi guru tidak sadar, berarti ini dicentang nih. Tapi kalau guru sadar kesulitannya dalam pembelajaran tadi untuk kolaborasi atau komunikasi ya antara peserta didik, kesulitan apa gitu. Sadar, berarti ini dicentang oleh kepala sekolah. Kalau sadar dampak kesulitan, nah ini lebih ya. Kalau misalkan kesulitannya apa, kemudian dampaknya seperti apa yang kita rasakan oleh guru, nanti dari wawancara ini dicentang oleh kepala sekolah. Catatannya apa. Jadi ini selalu bersama-sama dengan kepala sekolah dari awal ya. Formulir A ini tentu dengan kepala sekolah, sama juga. Karena menyepakati waktu dan fokus dan upayanya gitu kan. Ini observasi sama juga, ini meningkat kepala sekolah yang observasi gitu. Yang formulir C ini tindak lanjut observasi, kita diskusi dengan kepala sekolah. Ada yang kita isi di sini, kita mau ngapain gitu ya. Tujuan dari tindak lanjutnya apa, upayanya apa, kapan, dan apa sih yang kita butuhkan gitu untuk melakukan upaya itu. Ada juga yang diisi kepala sekolah di sini. Di sini kalau tadi ini kan jawaban dari guru nih, tindak lanjutnya apa? Ini guru bebas memilih. Kalau ini berdasarkan dari penilaian kepala sekolah. Guru itu paham atau tidak kesulitan atau tidak sadar dengan kesulitan dan sebagainya. Formulir yang terakhir ini untuk mendukung tadi poin yang pembelajaran, praktik pembelajaran adalah refleksi tindak lanjut observasi kinerja. Kalau tadi di sini tindak lanjutnya seperti apa nih? Yang formulir C, kita merencanakan tindak lanjut. Kalau di sini sudah sebulan gitu tuh melakukan tindak lanjut, kita belajar dari PMM, dari YouTube, dari artikel. Kita refleksi di sini. Nah, refleksi di sini nih. Ini sama ya, identitas. Ini kebanyakan mindahikan dari formulir C. Ya. Pengembangan kompetensi kinerja. Tujuannya apa? Ada di formulir C ya, tujuan tindak lanjutnya. Tujuannya apa, upayanya apa, kemudian waktunya, kebutuhannya. Nah, di sini refleksi tindak lanjutnya diisi nih. Capaiannya seperti apa ketika kita, oh ternyata saya sudah menemukan metode pembelajaran yang refleks, mampu untuk membuat siswa berkomunikasi atau berkolaborasi gitu. Kemudian tantangannya saya harus menyisakan atau meluangkan waktu lebih banyak. Upaya peningkatannya apa gitu. Kan saya tidak akan berhenti sampai di situ gitu. Ini kita yang refleksi gitu. Refleksi dari tindak lanjut. Nah, di sini yang ini diisi sama kepala sekolah juga, diisi sama kepala sekolah. Pandangan kepala sekolah terhadap kita. Kita sadar nggak dengan kesulitan gitu. Sadar tidak atau sadar dengan kesulitan gitu ya. Kalau ini sadar dampak kesulitan. Ini yang kita harus sadar memang ya, harus sadar dengan dampak kesulitan kita. Ini tuh untuk formulirnya. Selebihnya ini penjelasan mengenai bukti dukung dan observasi untuk kepala sekolah. Oh iya, tadi ada yang kelewat.
Di bagian pengembangan diri di sini ada poin yang paling besar di sini nih, yaitu menjadi peserta pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah dalam bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti guru penggerak dan pelatihan manajerial kepala sekolah. Jadi yang guru penggerak yang sedang pendidikan ini bisa dimasukkan salah satunya sebagai pengembangan diri gitu ya. Ini cukup satu langsung sudah 128 poin untuk pengembangan dirinya saja.